semuanya, kami dari mahasiswa program studi arsitektur kampus Pelita University. Dengan saya Masya Gidira Jati Asmara sebagai host. Saya dari Arisa Susanto sebagai kameramen dan editor video. Saya juga Naldi Gadi sebagai host. Dan saya Kalis sebagai kameramen dan penulis. Di video kali ini kami akan membawakan sebuah podcast yang bertema Deforestasi Kalimantan. Selamat menonton. Halo teman-teman, saya dengan Gibala Audinia Dinian, saya masih Gibala Jadi Asmara, akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan cukup mendesak. Nah, sebuah isu yang sudah sering kita dengar dan yang atau kerap tidak berhenti dan makin buruk yaitu mengenai deforestasi Kalimantan. Nah, deforestasi di Kalimantan ini telah menjadi sebuah isu lingkungan yang serius selama beberapa dekade terakhir ini. Pada hari ini kita kedatangan Ibu Lady Utadita, seorang anggota DPRD Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Bu Lady telah datang dan menyempatkan waktu untuk datang ke dalam podcast kami. Jadi, namun dibalik keindahan dan kekayaan alam tersebut, namun hutan ini sudah terancam oleh deforestasi masif akibat ekspansi perkebunan sawit, terus juga pertambangan dan juga penambangan liar. Nah, setiap tahunnya ternyata jutaan dari hektar hutan kami mau di Indonesia, termasuk di Kalimantan ini, jutaan hektar hutan kita ini hilang banget. Nah, itu memicu perubahan iklim dan juga mengancam habitat satwa seperti hewan-hewan, tumbuhan, dan lain-lainnya, serta kehidupan masyarakat adat yang bergantung terhadap hutan-hutan tersebut. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pertama nih Bu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan begitu banyaknya terjadi deforestasi hutan-hutan di Kalimantan tuh? Sebenarnya apakah untuk keperluan industri kah, atau pertambangan, atau perkebunan, atau apakah ada alasan lainnya yang kita orang-orang awam tidak ketahui? Baik, deforestasi sendiri seperti kita ketahui itu yang seringkali disebabkan oleh satu kebutuhan industri seperti untuk ekspor kayu, artinya olahan kayu diambil dari bahan bakunya yaitu hutan yang ada di Kalimantan. Lalu untuk kegiatan penebangan liar dan clearing untuk membuka lahan sawit, dan juga untuk pertambangan ya kebanyakan pertambangan masyarakat ya. Ada juga beberapa yang kita ketahui kegiatan-kegiatan di pertambangan liar maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya lebih kepada perubahan pola hidup daripada mindset manusia itu sendiri yang ada di wilayah tersebut. Bagaimana sih kebijakan pemerintah atau regulasi terkait sampah dan hutan berpengaruh terhadap deforestasi? Apakah sudah cukup kuat untuk mengatasi masalah ini? Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan beberapa regulasi yang menjadi pijakan untuk pengelolaan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Apakah sudah berdampak? Baik proses ya, karena kita ketahui misalkan hutan gundul sampai terjadi itu penghijauan kembali itu kan baik proses, butuh waktu. Tetapi minimal dengan adanya regulasi yang dilahirkan pemerintah itu menjadi pijakan payung hukum untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah di dalam mengawasi bersama tata kelola penggunaan hutan yang berkelanjutan. Apakah ada salah satu yang berhasil? Saya baca di dalam literasi media sendiri, mungkin nanti bisa dicek. Salah satunya itu pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang sudah juga berhasil di dalam menjaga kelestarian alam Kalimantan Timur. Oke, untuk selanjutnya nih, sebenarnya ada nggak sih kayak peran aktivitas ilegal seperti penebangan liar dalam mempercepat deforestasi, dan bagaimana sih sebenarnya upaya pemerintah seperti ini kan salah satu anggotanya ya, cara memberantasnya itu gimana? Apakah dengan cara undang-undang atau ada penanggulangan lainnya? Artinya tadi saya sampaikan kami berbicara dari sisi pemerintah itu salah satunya adalah untuk menginisiasi atau menghadirkan yang namanya regulasi kebijakan sebagai payung hukum. Bagaimana pengusaha itu boleh melakukan kegiatan usahanya dengan mengacu kepada pedoman-pedoman yang ada. Apabila para pelaku usaha itu
melanggar dari ketentuan undang-undang yang ditetapkan atau peraturan daerah yang ada, maka harus dikenakan sanksi. Sanksinya beragam. Tetapi kita juga perlu memberikan adanya relaksasi kelonggaran-kelonggaran kepada pelaku usaha dengan komitmen-komitmen yang ada. Seperti contoh CSR. Para pelaku usaha perusahaan itu harusnya juga memberikan CSR sekian persen untuk kembali di dalam proses penghijauan lahan yang sudah digunakan untuk kegiatan usaha atau industri mereka. Sayangnya di Tangerang Selatan kita tidak memiliki hutan seperti Kalimantan. Yang kita miliki adalah hutan buatan atau lokal ataupun taman yang ada serapan yang digunakan sebagai serapan dan ruang terbuka hijau. Kalau boleh tahu nih Bu, CSR ini apa ya? Jadi itu komitmen dari perusahaan untuk memberikan atensi perhatian kepada masyarakat yang terimbas dari kegiatan usaha mereka. Oh, kita baru tahu Kita banget baru ya. denger tuh. Iya, kita baru dengar banget nih. Oke, selanjutnya nih, apakah deforestasi ini menciptakan lapangan kerja baru, misalnya kayak di sektor perkebunan sawit atau pertambangan, atau justru mengancam keberlanjutan pekerjaan masyarakat lokal? Ya, itu mau dilihat dari aspek atau sudut mana. Kalau dibilang membuka lapangan kerja baru, ya karena dengan dibukanya lahan, maka dipersiapkan seperti contohnya untuk perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu sendiri dia akan mempekerjakan pekerja lokal ataupun dari luar. Berarti kan ada serapan tenaga kerja yang dihasilkan. Tetapi apakah dia berdampak kepada lingkungan? Yaitu tadi sisi negatifnya, apabila tidak dilakukan penghijauan kembali, maka dia berdampak berkepanjangan. Tetapi kalau ada komitmen untuk melakukan kegiatan penghijauan kembali, maka kan proses pertumbuhan ada untuk penghijauan kembali, walaupun dia long time ya, panjang. Berarti ini ya, kayak ada untungnya, ada untungnya juga. Oke, selanjutnya sebenarnya ada nggak sih program reboisasi yang ada saat ini cukup efektif dalam memperbaiki kerusakan hutan-hutan yang ada di Kalimantan? Terus apa sih sebenarnya tantangan terbesar dalam pelaksanaannya bagi pemerintah? Ya, itu tadi sebenarnya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan hutan yang dilestarikan atau kita jaga dan lindungi itu tidak hanya dari pemerintah, tetapi komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat itu sendiri, organisasi kemasyarakatan seperti LSM dan juga penduduk lokal setempat. Nah, tantangannya apa? Itu kembali kepada komitmen bersama tadi, mau kita jalankan enggak? Dari kepada kalau misalkan para pelaku usaha, komitmen dan tanggung jawab hadirnya perusahaan itu, apakah dia juga memiliki selain benefit untuk si perusahaan ataupun untuk si pekerja, harusnya juga harus memiliki dampak yang positif buat lingkungan. Iya, dia harus melakukan reboisasi atau penghijauan tadi. Ada program-programnya ke depan, membuka lahan, tetapi dia juga harus memikirkan untuk program yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Sebenarnya ada nggak sih dari kami nih warga-warga, apa sih yang harus kita lakukan gitu kan? Kalau dari pemerintah kan of course undang-undang, Ya, terus peraturan. peraturan. Nah, kalau dari kita sendiri gimana nih? Oke. Kalau kita berbicara Kalimantan itu kan sebagai salah satu pulau terbesar, dan Kalimantan adalah paru-paru dunia Iya, yang keberlangsungan dia bisa menghasilkan oksigen yang banyak di situ kan. Kalau kita berbicara kota kita gimana gitu kan? Bagaimana kita juga merupakan bagian dari untuk bisa menjaga ekosistem dan juga penghijauan di lingkungan kita ya. Satu, jangan menebang dengan sembarangan. Ya, kita kan punya pekarangan walaupun kecil ya, kita coba untuk bercocok tanam, ya mencoba mencintai alam dan berdamai dengan alam. Kalau pemerintah kota sendiri itu seperti apa komitmennya? Kita menghadirkan membuka namanya ruang terbuka hijau. Jadi sebagai juga resapan untuk air. Berarti kalau secara keseluruhan nih, deforestasi hutan itu lebih banyak menguntungkannya atau merugikannya kalau di zaman yang sekarang ini? Sebenarnya kalau kita, ya itu kan tergantung kita melihat dari aspek mana. Tetapi lebih baik kita sebagai bangsa dan warga negara itu, kita punya kewajiban juga untuk mencintai bangsa dan negara kita. Deforestasi mau dilihat dari mana, itu kan plus minusnya selalu ada.
tapi mari kita berusaha untuk menjaga kelestarian alam kita. Dimulai dari lingkungan kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan ada perubahan mindset. Jadi jangan lagi kita untuk menguntungkan kelompok atau golongan tertentu melakukan penebangan liar, tetapi bagaimana kita kalaupun kita melakukan pembukaan lahan, itu tadi komitmennya harus bisa juga melakukan program berkelanjutan, membuka lahan baru untuk penghijauan itu sendiri. Gitu ya teman-teman, jadi sebenarnya deforestasi itu ada positifnya buat kita semua, jadi tergantung mindset kita. Nah, terima kasih banyak nih Bu Lady yang sudah berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang isu penting ini. Kami harap informasi yang telah dibahas dapat membuka wawasan dan kesadaran kita semua tentang betapa pentingnya menjaga hutan dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Kami ingin mengingatkan bahwa tindakan yang kita lakukan baik dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kontribusi dalam menjaga keseimbangan hidup. Terima kasih telah mendengar kami. Sampai jumpa. Thank you. Halo semuanya, kami dari mahasiswa program Halo semuanya, kami dari mahasiswa program studi arsitektur kampus Parita University. Dengan saya Mas Ibu Beda Jati Asmara as host. Saya dari Arisa sebagai kameramen dan editor. Saya Gizul Abdulhadi sebagai host. Dan saya Sally sebagai Terus kampus Parita University. Jati Asmara sebagai host. Saya dari Arisa Susanto sebagai editor video dan